Namaku Kalem, seorang ayah biasa yang tinggal di koloni luar angkasa. Setiap malam, aku memiliki ritual khusus dengan bayiku, Jasmine. Dia hanya bisa tidur nyenyak saat kami berkeliling menggunakan glider melalui Sabuk Kuiper, wilayah tenang di pinggiran tata surya. Biasanya, begitu glider meluncur mulus melewati kabut amonia dan butiran es kecil, Jasmine akan tertidur pulas. Namun malam ini berbeda. Dia menangis keras, melengking seperti gitar listrik yang dipetik sembarangan. Aku melirik ke belakang dan melihatnya mengamuk di kursi bayinya. Aku mencoba menenangkannya dengan suara lembut, tapi tangisannya semakin keras. Anehnya, tidak ada bau apapun. Biasanya, Jasmine kentut sepanjang jalan, dan baunya bisa menembus filter udara glider manapun. Tapi sekarang udara bersih, terlalu bersih. Aku mulai merasa gelisah. Kursi bayinya terlihat lebih mewah dari biasanya dengan logo Omni 340 yang tidak pernah aku beli. Interior glider juga berbeda, dengan jok kulit asli, bukan sintetis seperti milikku. Aku terdiam. Ini bukan gliderku. Panik mulai menyergapku. Bagaimana bisa aku masuk glider yang salah? Aku jelas naik kembali setelah membeli burrito dari Plutakos, restoran favoritku di Pluto versi lain. Mereka punya burrito paling enak di galaksi. Dan kabar baiknya, burrito di dimensi itu tidak bikin gemuk. Aku mengingat momen saat kembali dari Plutakos. Mungkin glider yang kupakai parkir di sebelah gliderku. Bentuknya mirip, warnanya sama, tapi dalam dimensi lain hal kecil bisa berubah besar. Dan sekarang aku membawa bayi orang lain. Aku mencoba menenangkan bayi yang bukan milikku sambil berpikir, di mana bayiku yang asli? Aku harus kembali ke tempat terakhir aku bertukar glider. Pluto dari dimensi lain, tempat Plutakos berada. Aku mengaktifkan manual mode dan menyalakan overdrive. Glider orang lain ini melaju kencang membelah dinginnya Sabuk Kuiper. Di luar bintang berkelip, gumpalan es berputar seperti lampu disko. Dan bayi di belakangku tertawa, dia suka kecepatan. Aku menatapnya melalui kaca spion. Wajahnya bersinar dengan kegembiraan. Aku tersenyum tipis. Meskipun bukan anakku, aku tidak bisa tidak merasa sayang padanya. Setelah menembus zona dimensi dan kembali ke Pluto dari dimensi lain, aku melihatnya. Sebuah glider yang melaju ke arahku. Glider itu persis seperti milikku. Kami saling memperlambat dan melakukan docking antar kendaraan. Pintunya terbuka dan dari dalam muncul pria yang sangat mirip aku. Tubuhnya sedikit lebih gemuk. Ekspresinya penuh rasa bersalah tapi juga lega. Aku langsung tahu dia adalah aku dari dimensi lain. Kami saling pandang dalam dia. Lalu dia bertanya dengan suara rendah, Plutakos. Aku mengangguk. Iya, kamu juga. Dia menunjuk ke belakang, bayimu kentut terus, gak berhenti. Aku tertawa lelah. Yup, itu memang dia. Bayiku nangis terus. Yup, aku sudah tahu. Tanpa banyak kata, kami bertukar bayi. Aku memeluk Jasmine, mencium pipinya. Dia tertidur nyenyak dan kentut seperti biasa. Aku menatap diriku yang lain dan mengangguk. Ia balas mengangguk. Kami masuk ke glider masing-masing dan kembali ke kehidupan kami. Saat kembali terbang ke arah rumah, aku menyadari satu hal. Aku bisa berada di dimensi manapun, tapi jika Jasmine ada bersamaku, itulah rumahku. Aku tidak tahu tuh mengapa dimensi bisa tertukar begitu mudah.
Mungkin karena semesta terlalu luas, atau karena para Shadow Lords, makhluk misterius yang katanya menjaga batas antar dimensi, ingin menguji kita. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah menukar glider lagi tanpa memeriksa isinya dulu. Dan aku mungkin harus berhenti makan burrito dari dimensi lain. Cerita ini mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan, hal-hal kecil seperti memeriksa kembali bisa mencegah masalah besar, dan bahwa cinta seorang ayah kepada anaknya melampaui dimensi manapun. Terima kasih telah menyimak cerita bayi yang tertukar di antariksa. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.